Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yakhluqul insana illa liya'buduh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mau'udu bil maqamil mahmud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di kajian singkat Ramadan kali ini. Untuk hari ini kita masuk hari keempat di putaran puluhan kedua atau hari ke-14 Ramadan 1441 Hijriah. Tentu sudah sekian banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini, dan juga sudah masuk hari ke-14 siam Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha muhasabah apa yang kita laksanakan selama 14 hari ini. Harapannya bisa menambah, meningkatkan amal kita, yang tentu saja amal ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu mengingat ada 5 hal yang perlu kita perhatikan terkait muhasabah yang kita lakukan, yang terkenal dengan ibadah diterima dengan syarat ada 5 sahih atau 5 hal yang benar. Yang pertama, sahihun niat. Yang kedua, sahihul kaifiyat. Yang ketiga, sahihul adat. Yang keempat, sahihul zaman. Dan yang kelima adalah sahihul makan. Maka inilah yang perlu menjadi bahan muhasabah ketika kita melaksanakan ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Ramadan ini ada puasa yang ini merupakan ibadah siriyah. Maka tentu bagaimana kita berusaha, yang pertama tadi shahihun niat, betul niat kita, karena akan sia-sia ketika ibadah tidak dilandasi dengan niatan yang ikhlas mencari ridha Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidak aku perintahkan kepada mereka untuk beribadah kecuali agar mereka beribadah dengan mukhlishin lahuddin, dengan mengikhlaskan diri dalam beragama, baik itu wujudnya perintah sholat, zakat, dan juga termasuk puasa. Dzalika dinul qayyimah, itulah pelaksanaan agama yang lurus. Maka inilah menjadi sumber dasar pegangan kita. Setiap ibadah kita harus berusaha shahihun niat, meluruskan, membenarkan niat kita. Dan kita pun juga mengingat firman Allah, bagaimana setiap ibadah itu ada landasan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah yang harus kita pegangi. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan seluruh amal apapun itu adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, di kesempatan yang singkat ini, mari kita lihat firman Allah yang menggambarkan betapa ruginya orang yang beramal tetapi niatnya itu bukan karena Allah. Allah gambarkan dalam Quran surat ke-39 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang budak
seorang pembantu, seorang pelayan yang dimiliki oleh beberapa majikan yang bersyarikat dan kondisinya saling bermusuhan. Itu gambaran pertama. Yang kedua adalah seorang pembantu, seorang pelayan yang dimiliki seorang majikan penuh. Nah, maka Allah bertanya, hal yastawiyani matala, apakah gambaran keduanya antara pelayan yang dimiliki beberapa majikan yang bermusuhan tadi dengan gambaran pelayan pembantu yang dimiliki seorang majikan penuh itu sama? Ternyata Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pelayan pembantu yang dimiliki beberapa majikan yang saling bermusuhan, tentu bisa kita bayangkan kalau misalnya pembantu tadi itu sudah datang ke tempat kerjanya, itu tentu nanti jadi tarik menarik antara majikan satu dengan yang lain karena majikannya kondisinya bermusuhan. Misalnya pembantu atau pelayan tadi itu datang langsung misalnya menyapu lantai. Nah, begitu menyapu ternyata diketahui majikan yang lain punya keinginan, maka baru menyapu saja sudah dipanggil, mas, tolong kerjakan ini. Maka karena majikan itu juga mempunyai hak penuh terhadap pelayan tadi tidak bisa membantah, akhirnya melaksanakan perintah majikan yang kedua, misalnya mencuci. Baru mulai mencuci ternyata ada majikan yang ketiga mengetahui, mas, tolong dimasakkan dulu. Akhirnya apa? Akhirnya pelayan tadi itu menuruti keinginan perintah majikan yang kedua, yang akhirnya sehari penuh itu pekerjaan demi pekerjaan tidak sempurna dan ditinggal dan tidak selesai semuanya, badannya capek, tidak memperoleh hasil yang maksimal sehingga tidak memperoleh upah karena pekerjaannya tidak selesai semua. Itu adalah gambaran pelayan yang dimiliki beberapa majikan yang bermusuhan. Lain halnya dengan seorang pelayan yang dimiliki satu orang majikan penuh. Tentu nanti pekerjaannya banyak, diselesaikan satu demi satu, bisa sempurna, dan pelayan tadi pulang dengan tubuh yang capek, tetapi karena pekerjaannya sempurna akan memperoleh upah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, itulah gambaran dalam Quran dalam surat ke-39, surat Zumar ayat 29, yang dijelaskan ahli tafsir yang dimaksud satu pelayan dimiliki beberapa majikan yang saling bermusuhan itu adalah gambaran orang-orang yang dalam beribadah itu syirik atau mempersekutukan Allah, niatnya bukan hanya untuk Allah semata tapi untuk Allah dan selain Allah. Itulah menduakan, menigakan niat-niat, tujuan-tujuan dalam beribadah, maka nanti akan capek tetapi tidak memperolehkan hasil. Sedangkan pelayan yang dimiliki satu majikan penuh itu adalah gambarannya orang yang bertauhid, orang yang fokus niatnya karena hanya mencari ridho Allah. Nah, tentu meskipun capek tetapi memperoleh hasil yang bisa diharapkan. Nah, itulah harapannya di Ramadan ini kita melaksanakan ibadah apapun wujudnya, termasuk puasa yang sifatnya siriyah ini tidak bisa diperlihatkan orang, maka harus kita luruskan terus niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti memperoleh hasil yang kita harapkan, yaitu memperoleh pahala dan juga nanti bisa menghantarkan kita memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu, yaitu shahihun niat. Yang kedua, shahihul kaifiyat. Nah, ini tentu kita dalam berpuasa harus sesuai dengan tata pelaksanaan menurut siamnya Rasulullah. Nah, ini tentu akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan
ceramah singkat di kesempatan kali ini. Nanti bisa kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.